tanpa curiosity atau tanpa kepenasaran dan sifat detektif netizen kadang-kadang menjadi detektif. Kita tidak pernah tahu bahwa ada seseorang yang mengunggah jendela pesawat dengan pemandangan sayap. Mas Kaisang, nah ini kutipannya yang menarik ini. Dia naik private jet, tetapi setelah itu mengeluhkan harga roti yang senilai 500.000 gitu. Menurut saya ini menarik. Mas Kaisang, mahal banget roti 400.000 gitu. Ini di Los Angeles, pesawat ini sudah mendarat di Los Angeles gitu. Masalahnya kan kemudian angkanya 8,6 miliar estimasi, itu dari mana? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kaisang Pangarep, nah, anak berikutnya dari Jokowi yang akan dipromosikan sebagai gubernur, tapi tiba-tiba kandas karena putusan MK sedang ramai. Bukan hanya karena usia bagi calon kepala daerah tingkat gubernur itu diubah oleh putusan MK, akan tetapi saat publik rame-rame mencela DPR karena mereka tiba-tiba menyusun RUU Pilkada untuk mengcounter undang-undang yang sudah diubah atau dibatalkan oleh MK, kita tahu tiba-tiba Kaisang dan istrinya Erina Gudono pelesiran ke Amerika. Alasannya mengantar istrinya sekolah S2 di Amerika, di Pennsylvania University. Kabarnya mendapatkan beasiswa gitu dari kampus itu. Akan tetapi di luar itu ada hal yang menarik, karena ada informasi yang berhubungan dengan penggunaan jet pribadi yang ramai di sosial media. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu dengan Mas Zaky Amali. Mas Zaky ini adalah manajer riset di Trend Asia. Akan tetapi salah satu yang juga sebenarnya ikut ngulik-ngulik nih informasi soal jet pribadinya Kaisang dan istrinya gitu ya. Saya sapa dulu Mas Zaky. Mas Zaky, apa kabar Mas Zaky? Selamat siang Pak Adnan. Alhamdulillah kabar baik di siang menjelang sore ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di Satu Visi Utama. Ya Mas Zaky, kami juga terima kasih nih Mas Zaky sudah ngasih waktu buat kami gitu ya. Mas Zaky, kok kepikiran kemarin ngulik-ngulik info soal kepergian Kaisang ke Amerika ini dari mana ini? Dari keisengan kah atau memang karena sudah punya alat yang dipakai untuk mengejar informasi itu? Karena informasinya cukup detail ya. Mulai dari jenis pesawatnya apa, berapa lama perjalanan, berapa ribu kilometer perjalanan itu ditempuh, berapa juga carbon footprint-nya yang dikeluarkan dari penggunaan pesawat itu, sampai harganya berapa gitu. Dan kita tahu yang naik ini adalah Kaisang. Kaisang bukanlah anak-anak saja yang harus kita lihat, tapi dia adalah anak presiden yang juga lagi rame karena undang-undang pilkada. Mas Zaky, bisa diceritakan sedikit soal itu? Oke, saya izin share screen ya. Silakan Mas Zaky. Untuk mempermudah penjelasan. Ya, ini adalah pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen, kepada warganet, karena tanpa curiosity atau tanpa kepenasaran dan sifat detektif netizen kadang-kadang menjadi detektif. Kita tidak pernah tahu bahwa ada seseorang yang mengunggah jendela pesawat dengan pemandangan sayap. Kita tahu bahwa ketika kita naik pesawat komersial, pesawat umum, itu sangat jarang sekali ada sayap pesawat seperti ini gitu. Dan biasanya karena kita seringnya naik ekonomi, foto sayap itu selalu berada di depan kita. Jarang berada di belakang kita karena kursi-kursi ekonomi itu berada di belakang sayap, biasanya begitu ya. Nah, dari sini sebetulnya ketertarikan saya untuk mengulik lebih jauh gitu. Sebetulnya dia naik private jet beneran atau tidak gitu, karena hanya foto-foto tersebut yang muncul di sosial media ya soal private jet. Jadi ini adalah foto yang berasal dari
netizen screenshot dari Instagramnya Erina Gudono atau istrinya Kaisang. Kemudian apa namanya, foto ini sebetulnya belum bisa menjawab apapun ya terkait dengan apakah dia naik private jet atau tidak gitu. Tetapi em, saya mencoba menggunakan beberapa sumber terbuka melalui Open Source Intelligence atau OSINT em, untuk melihat pesawat yang terbang dari Halim Perdana Kusuma. Kenapa Halim Perdana Kusuma? Karena biasanya private jet tuh parkir paling banyak di Halim Perdana Kusuma dibandingkan di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Nah, dari situ saya mencoba nih menarik mundur setelah 17 Agustus karena 17 Agustus itu Erina berada di IKN ya, upacara di IKN, sehingga dia tidak mungkin terbang tanggal tersebut, sehingga saya coba menarik mulai tanggal 18 itu ada pesawat kemana saja sih dari Bandara Halim Perdana Kusuma gitu. Nah, ada beberapa aplikasi dari sumber terbuka yang bisa diperiksa dan ini tentu saja terbuka untuk siapapun gitu ya. Ini bukan sumber berbayar, ini gratis gitu ya. Ada beberapa yang harus dibayar, tapi itu tidak signifikan nilainya itu karena memang kita tahu bahwa sejak ini kelas belakang sedikit, sejak kalau saya tidak salah sejak peristiwa WTC di Amerika Serikat itu, pemboman menara kembar itu, data penerbangan itu terbuka ke publik gitu. Sehingga kita bisa melakukan monitoring terhadap informasi-informasi yang ada di dunia penerbangan, dunia aviasi. Nah, kemudian saya lakukan secara manual, Mas Adnan. Jadi saya tidak melakukannya secara otomatis ya. Terus terang saya masih belajar juga dalam konteks open source intelligence dan dalam hal aviation ini. Tetapi saya punya tanda yang bisa mengenali ya. Karena dalam platform-platform ini sebetulnya dari sisi lambang itu sudah membedakan mana pesawat komersial, mana pesawat pribadi gitu. Sehingga dalam konteks ini logo-logo inilah yang saya amati secara betul gitu. Sehingga dalam konteks ini saya pertama mencari simbol-simbol pesawat private, kemudian saya mencari penerbangan ke Amerika pada tanggal tersebut dan akhirnya mengerucut ke sini gitu. Mengerucut ke sini karena di sini tampak jelas ada jendela di sebelah kiri ini adalah jendela yang bentuknya bulat dan jendela ini mengarah langsung ke sayap pesawat ya. Sayap pesawat ini memiliki kekhasan dan setiap pesawat tentunya juga punya kekhasan masing-masing tampilan pesawatnya gitu ya. Nah, lalu saya cocokkan juga dengan tanggal keberadaan Kaisang berada di Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus ya. Dia sudah mendarat di Los Angeles gitu. Dan data penerbangannya saya cocokkan dengan keberadaan sepasang suami istri ini di Los Angeles gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini dan data penerbangan tanggal 18 Agustus dengan register N588SE, dia terbang ke Amerika dari Indonesia ke Tokyo, kemudian ke Los Angeles gitu. Nah ini tepat ketika si Erina ini mengunggah gitu ya. Mas Kaisang, nah ini kutipannya yang menarik ini. Dia naik private jet, tetapi setelah itu mengeluhkan harga roti yang senilai 500.000 gitu. Menurut saya ini menarik. Mas Kaisang, mahal banget roti 400.000 gitu. Ini di Los Angeles, pesawat ini sudah mendarat di Los Angeles gitu. Nah kemudian dia foto-foto di sana dan kemudian pesawat ini setelah dari Los Angeles kemudian ke Las Vegas dan kemudian posisi terakhir itu di Philadelphia gitu di airport di mana di negara bagian Amerika itu Erina sekolah ya. Kita tahu dia sedang menempuh S2 di sana. Nah kemudian kami coba mau menghitung kalkulasi emisi kemudian nilai gitu dan sebetulnya parameter yang kami gunakan itu adalah jarak yang sudah ditempuh ya.
jarak antar kota gitu, bukan jarak udara, tetapi jarak antar kota itu sejauh mana gitu. Nah, kemudian kami menghitung menggunakan beberapa rumus-rumus yang disepakati secara internasional, rumus-rumus penerbangan untuk menghitung emisi ya. Itu menunjukkan mereka menempuh jarak yang cukup jauh. Ini adalah data agregat sejak dia berangkat dari Jakarta sampai ke Amerika dalam waktu 3 hari gitu menempuh jarak sekitar 16.000 kilometer, dan dalam pesawat ini menghasilkan total sekitar 83 kilogram emisi karbon dioksida atau CO2 atau sekitar 83 ton. Kemudian bensinnya atau afturnya pesawat ini sekitar 26 liter dan biayanya itu sekitar 355 juta. Ini menggunakan nilai aftur yang dikeluarkan oleh Pertamina ya, karena ini penerbangan internasional, jadi konversinya menggunakan USD gitu. Nah, kemudian cost charternya ini saya juga membandingkan beberapa website yang menyediakan kalkulasi perhitungan sewa untuk tipe Gulfstream ini itu sekitar 556.000 US dollar atau sekitar 8,6 miliar gitu. Nah, kalau angka-angka ini mungkin tidak terbayangkan sebetulnya emisi ini sebesar apa gitu. Nah, kalau dikalkulasi sebetulnya pertama satu orang penumpang di pesawat Kaisar ini Gulfstream 6 ini itu sebenarnya setara dengan 5 orang penumpang pesawat komersial dari Jakarta ke Dubai gitu. Jadi satu orang itu bisa memuat 5 orang atau setara dengan 5 orang. Atau Gulfstream ini memiliki 16 kursi ya. Jadi seharusnya ketika dia dengan emisi yang sama, dia bisa membawa 300 orang ke Amerika Serikat dengan jarak yang sama gitu. Nah, kalau angka-angka saja memang kita tidak terbayang emisi ini itu sebesar apa. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dengan bobot sekitar 82 ribu 83 ton itu kalau dijajar berupa sampah kemudian ditumpuk dalam setinggi 10 cm terus kemudian disebar, ini kira-kira bisa sekitar 60% Stadion GBK gitu. Jadi lebih dari setengah Stadion GBK ini bisa setara dengan kilogram emisi yang dihasilkan gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika ini dikonversi menjadi sampah dan sampah ini ditumpuk setinggi 10 cm itu bisa seluas 60% Stadion GBK. Jadi sebetulnya ini emisi yang sangat besar. Bahkan emisi yang per orang menggunakan kendaraan selama setahun itu tidak sampai sebesar ini gitu. Jadi memang ini pertama adalah kendaraan yang sangat tinggi emisi, yang kedua adalah tinggi biaya gitu. Kalau kita bandingkan biaya perjalanan komersial satu orang itu ke Amerika sampai ke Philadelphia itu nggak sampai 100 juta gitu. Itu yang first class gitu. Jadi ini 8 miliar bisa digunakan untuk apapun, kita bisa hampir 9 miliar sebenarnya Mas. Iya, hampir 9 miliar. Dan ini satu perjalanan ya, one way gitu. Kalau round trip ya udah tinggal dikali 2 gitu. Nah, inilah ya fakta-fakta yang terjadi saat ini. Begitu Mas Zaki, ini jadi teringat kita dengan kasusnya Firly Bahuri ya. Ya, mantan ketua KPK yang pernah juga kedapatan menggunakan helikopter sewaan gitu ya, ke Palembang pulang pergi Jakarta, yang awalnya itu didinai oleh Firly Bahuri, tapi kemudian ternyata mulai terungkap, dan itu juga sebuah usaha yang dilakukan oleh netizen gitu ya, oleh masyarakat gitu. Dan kita tentu sangat appreciate ya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam terus melakukan pengawasan ya lewat instrumen-instrumen yang memang mereka punya gitu. Saya sendiri ternyata juga baru tahu ternyata pesawat-pesawat yang berlalu lalang di udara itu ternyata bisa diperiksa gitu ya. Jenisnya apa, kapan dia berangkat, berapa lama dia terbang, segala macam. Dan saya juga baru tahu setelah Mas Zaki jelaskan itu gitu. Nah, ini tadi Mas Zaki kan menyebut soal
penggunaan open source ya sebagai alat investigasi. Mungkin bagi sahabat integritas yang juga adalah para netizen aktif gitu, perlu juga memahami sedikit banyak soal alat ini Mas Zaki ya, supaya mereka ke depan mungkin kalau pengen juga melakukan penelusuran bisa melakukannya secara mandiri. Mas Zaki bisa diceritakan nggak sih istilah OSIN itu apa sebenarnya? Kalau saya taunya itu kan film Jepang dulu ya, OSIN. Sekarang kan ada alat namanya OSIN gitu. Bisa dijelaskan nggak Mas Zaki? Kalau netizen atau sahabat integritas pengen belajar juga, kemana sebenarnya belajarnya? Oke. Terima kasih. Pertanyaan sangat penting ya. Pertanyaan sangat penting karena sekarang ini kan kita dihadapkan dengan situasi global yang tidak terhindarkan. Kita dihadapkan dengan situasi dunia maya yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, OSINT ini memang pada dasarnya adalah satu metodologi online berbasis daring di mana kita bisa mendapatkan informasi secara legal. Nah, ini perlu dicatat bahwa OSINT ini menggunakan sumber-sumber terbuka yang secara legal gitu, secara etis, tidak melanggar privasi orang, tidak melanggar hak-hak orang, hak asasi orang gitu ya. Yang saya lakukan ini juga tidak melanggar hukum apapun ya, karena ini legal, tersedia secara publik, artinya bisa diakses siapapun. Dan yang paling penting dalam konteks ini memang adalah bertumbuh pada tools-tools yang ada, bertumbuh pada alat-alat yang ada, website-website yang ada, pada software mungkin yang sudah ada gitu ya. Nah, inilah yang berguna saat ini gitu. Jadi OSINT secara umum adalah alat sebetulnya ya, bukan sebuah tujuan akhir di mana kita mencari tahu informasi itu dengan OSINT. OSINT itu salah satu saja dalam konteks investigasi gitu yang sifatnya online. Dan fungsinya banyak ya kalau dalam investigasi yang bisa dilakukan, misalnya untuk penegakan hukum. Tadi disinggung kasusnya Firly waktu itu menggunakan helikopter, itu ternyata juga berguna untuk pemberantasan isu korupsi, pemberantasan korupsi itu sendiri gitu. Nah, dalam konteks penerbangan ini, termasuk yang kasus Panama Papers ya, kalau nggak salah itu juga menggunakan instrumen yang sama ya? Ya, ada banyak contoh penggunaan OSINT di sini sebetulnya ya. Kalau kita melihat OSINT dalam konteks lingkungan hidup misalnya ya, ada citra-citra satelit yang bisa berguna untuk melihat seberapa besar deforestasi gitu. Kemudian ada yang berguna untuk melihat kapal yang berlayar, misalnya dalam konteks perang Rusia dan Ukraina, itu kan Rusia terkena sanksi macam-macam sehingga dia tidak bisa melakukan ekspor minyak, tidak bisa menjual minyak keluar. Tetapi dengan investigasi OSINT itu bisa ditemukan ternyata kapal-kapal ini berlayar gitu. Nah, mereka termasuk pencurian ikan ya? Termasuk ya illegal fishing, pencurian ikan di laut itu sangat sangat mungkin karena ada beberapa aturan internasional IMO kalau di dalam dunia perikanan atau di dalam perkapalan ini mereka wajib menghidupkan semacam tanda pengenal itu IMO yang mana itu bisa ditangkap secara global, dan beberapa platform itu menyediakan tools untuk memantau kapal ini secara real time gitu. Secara umum tidak berbayar, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tertentu itu juga berbayar, dan ini yang menurut saya menjadi tantangan dalam dunia OSINT ya. Dunia OSINT itu kan mengandalkan sumber terbuka, gratis, dengan tujuan untuk kemaslahatan publik, tetapi kadang mereka memasang tarif yang bagi saya atau bagi teman-teman NGO itu nggak pernah mungkin terbayarkan, atau mungkin bagi teman jurnalis. Maka sebetulnya mereka juga punya tanggung jawab untuk memberikan atau memfasilitasi ya dalam kerja-kerja masyarakat sipil atau pemberantasan korupsi gitu. Jadi memang saya perlu mendorong masyarakat untuk menjadi jet watcher gitu ya, pengawas jet gitu, atau pengawas emisi dari jet ini gitu. Dan silakan untuk membuka tools misalnya Flight Radar 24, Flight Radar atau Flight Radar 24. Ini gratis. Terus ada satu lagi
ADSB Exchange ini juga gratis gitu ya, bisa dibuka secara umum gitu. Kalau netizen mau belajar OSINT itu sendiri ke mana Mas kira-kira Mas rekomendasinya? Rekomendasinya sebetulnya tidak bisa, atau karena OSINT itu juga sifatnya terbuka, maka sebetulnya bisa didapatkan dimanapun gitu, bisa didapatkan di mana saja gitu. Misalnya Jadi belajar mandiri juga bisa sebenarnya ya? belajar mandiri sangat bisa, di YouTube katakanlah itu ada tutorial banyak sekali untuk cara menggunakan pelacakan pesawat atau flight tracker. Ini ada banyak sekali tutorial ya. Terus kemudian di mana lagi ya kita bisa mendapatkan ini saya kira banyak yang menyediakan informasi untuk mengetahui cara melacak pesawat atau cara melacak kapal gitu. Yang penting memang yang perlu teman-teman lakukan ketika ingin belajar ini, pastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan etik dan ini berlangsung secara legal gitu. Jadi ketika ada orang mempertanyakan, kita bisa menjawab dan bisa memberikan sumber-sumber asal informasi tersebut. Maka ketika kita bisa memberikan informasi ini secara tidak langsung kan masuk sebuah metodologi yang ilmiah ya. Ada peer review di mana ketika orang menggunakan metode yang sama dan hasilnya sama, maka ini dianggap sebagai hal yang valid gitu. Dan inilah OSINT dunia yang sekarang terbuka. Kalau teman-teman ingin belajar OSINT, mungkin bisa langsung jump in misalnya dengan melalui Flight Radar 24 untuk melihat pesawat ini berada gitu. Tetapi memang setiap tools itu punya satu keunikan, punya satu rules. Jadi pelajarilah setiap aplikasi atau setiap tools yang ada, karena setiap tools itu punya aturannya sendiri, punya tata caranya sendiri, punya keunikan ketika ingin mengulik sebuah tujuan tertentu gitu. Jadi pelajari satu tools satu persatu gitu, karena kadang tools itu tidak seperti yang kita inginkan gitu. Misalnya nih, saya ingin melacak pesawat yang dinaiki Kaisang gitu. Nah, maka sebetulnya kita nggak akan ketemu, Mas Adan, karena di dalam pelacakan ini di dalam tools ini kita tidak pernah tahu siapa yang naik gitu. Seperti halnya kapal, kita nggak pernah tahu dia membawa apa, penumpang berapa, kargo jenis apa gitu. Karena dia hanya menyediakan tracking pesawat gitu. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa sampai tahu Kaisang ada di pesawat itu? Ya karena tadi ada petunjuk-petunjuk, ada petunjuk-petunjuk yang mengarahkan gitu ya, yang menuntut kita bahwa dia naik pesawat ini, jendelanya seperti ini, tanggal sekian gitu. Nah, maka sebetulnya dalam OSINT ini kita perlu, selain perangkat, kita perlu Petunjuk awal ya. Iya, harus ada petunjuk awal gitu. Tanpa petunjuk awal kita tuh akan gelap sangat juga ya. Misalnya kayak gini, Presiden, tolong track pesawat ini yang kemarin kayaknya mampir lewat di atas rumah saya gitu. Saya harus berpikir super gitu untuk misalnya helikopter nih. Oh, kemarin Pak Firly lewat sini naik helikopter. Hah? Pak Firly naik helikopter gitu. Kita harus membayangkan dulu nih petunjuk awalnya seperti apa gitu. Maka dalam pelacakan pesawat itu yang paling baik adalah sebetulnya tail number gitu, atau plat nomor dari pesawat atau helikopter sendiri. Itu akan memberi petunjuk awal yang sangat kuat kalau sudah bisa mendapatkan petunjuk. Misalnya ada helikopter dinaikin pejabat di sebuah tempat, terus dia memotret di dalamnya ada tail number atau ada plat nomornya, maka itu petunjuk yang sangat kuat untuk dilakukan pelacakan ke belakang. Secara historical bisa ditarik ke belakang data-data yang ada gitu. Maka petunjuk awal seperti jendela itu sebetulnya itu sangat minim sekali gitu ya. Maka sebetulnya di sini kita perlu ke kritis. Nah, baru itu indikasi yang kuat gitu. Saya memang kalau ditanya buktinya apa ya, saya nggak punya bukti apapun, karena saya bukan bea cukai, saya bukan petugas penerbangan atau pegawai Kementerian Perhubungan Udara yang punya akses, atau pegawai bandara, atau saya bukan petugas menara kontrol pesawat. Tetapi dengan pendekatan OSINT ini, setidaknya ini mendekati kebenaran gitu ya, mendekati kebenaran, mendekati kenyataan bahwa memang faktanya seperti ini. Nah, dan bisa diuji ya Mas ya. Ya, dan
Dan yang menarik adalah begini, kalaupun Osin ini salah, sebetulnya kita tidak sedang melakukan kebohongan atau pembohongan publik ya, Atau pencemaran nama baik lah. atau pencemaran nama ini yang saya takutkan. Mas Zaki, yang menguntungkan kita itu kan karena pejabat juga sering flexing ya, karena itu Ya, kemudian jadi petunjuk awal yang membantu ya bagi para ya, netizen, masyarakat yang ingin menggali lebih jauh. Nah ini balik lagi ke isu Kaesang sama Erina ini. Masalahnya kan kemudian angkanya 8,6 miliar estimasi, itu dari mana? Nah pertanyaan berikutnya kan, ya, apakah bayar sendiri? Kalau bayar sendiri, ya. Kaesang ini kerja apa? Ya. Ini ada dua hal yang selalu ditanyakan sama netizen ketika saya mulai melakukan tracking pesawat gitu ya. Pertama, siapa yang bayarin? Ya, Yang kedua, siapa yang punya pesawat? Itu selalu ditanyakan, dan informasi ini adalah informasi yang sangat tertutup, Mas. betul. Terus terang, Setidaknya kan itu bisa ditanyakan oleh media kemudian ya kepada ya, Kaesang misalnya dalam konteks ini, Mas ya, Kaesang kemarin nyewa jet pribadi berapa duitnya, dari mana bayarnya, siapa yang bayarin kalau memang dibayarin gitu ya. iya, iya, Saya kira iya, itu betul. kan hal-hal yang bisa membantu para jurnalis juga untuk mengejar Ya, informasi lebih jauh ya betul, terkait betul, dengan betul. isu-isu seperti ini. Betul, betul. Memang pada dasarnya memang ini menjadi pekerjaan yang tidak sendiri ya, menjadi pekerjaan yang estafet gitu. Saya tentu saja tidak bisa bisa mengetahui secara pasti dia menggunakan duit dari mana. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat. Tentu saja ini lembaga-lembaga pemerintah seperti PATK gitu misalnya pasti akan tahu gitu. Tetapi jurnalis juga bisa membantu untuk menanyakan gitu. Misalnya soal kepemilikan yang paling sering ini buirnya siapa gitu. Ya. Selalu bertanya seperti itu. Padahal untuk menelusuri satu private jet, apalagi ini registrasinya ini kan Amerika. Sebetulnya ini jadi hal yang menarik juga untuk dibahas di dunia aviasi. Ya. Banyak sekali private jet di Indonesia yang dinaiki oleh pejabat-pejabat Indonesia maupun siapapun lah ya yang beroperasi di Indonesia itu terregister di luar negeri, Pak Adnan. Ada di apa ya? Yang paling Singapura banyak mungkin ya. bagaimana? Di Singapura mungkin? Enggak, dia Enggak. enggak. Dia enggak di Singapura, tapi di negara misalnya seperti Amerika Hmm. dengan huruf N di depan. Kemudian ada dari Montana. Montana itu negara yang agak suaka pajak gitu ya, dia negara suaka pajak untuk register sebuah pesawat gitu. Ini jadi satu pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia gitu. Dan ini juga menyulitkan untuk mengetahui siapa pemilik gitu. Karena kalau registernya Indonesia dengan dua huruf awalan pertama PK ini terregister secara rutin di Kementerian Perhubungan gitu. Ini sifatnya wajib gitu, dan ini membuat tadi transparansi. Nah, ini kembali ke Ya. soal transparansi. Ini sangat sulit. Maka ketika ada yang tanya buahnya siapa, ini kita perlu satu riset mendalam, riset investigatif yang cukup mendalam, dan tentu saja memerlukan resource yang besar gitu. Hmm. Apalagi ini menggunakan cara OSIN ya, cara OSIN di mana kita harus mengulik melalui dunia maya gitu. Ya, Dan ya ketika kita setidaknya Mas Zaki kalau netizen itu ya cukup mengulik-ngulik informasi awal yang sudah cukup signifikan gitu ya. ya, Eh, Tindak lanjutnya nanti ya teman-teman jurnalis lah yang akan harus ya, mengejar gitu ya. betul, Siapa yang membayari, kalau memang dibayari, kalau uang betul, sendiri apakah mungkin Kaisang punya uang sebesar itu, dari mana dia ya, dapatnya, gajinya, betul. apakah karena sumbangan orang tua, apakah memang dana negara yang dipakai, karena kita harus ingat Waduh, ini adalah anak presiden gitu ya, yang punya ya, juga kekuasaan besar gitu. ya, Ya saya kira dari sisi itu memang perlu kolaborasi gitu ya, kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Mas Zaki dan teman-teman yang terus mencoba melakukan penelusuran, mengulik informasi, dan sekarang menjadi atensi publik yang besar, bahkan mungkin menjadi bensin yang membuat publik juga marah tuh kemarin. Karena iya, pas iya, timingnya betul. ada RUU Pilkada yang Hmm, urusannya juga dengan Kaisang,
Tapi kemudian tiba-tiba ada informasi Kaisang naik jet pribadi ke Amerika sama istrinya gitu. Jadi Iya, memang iya, ini iya. ketemu nih Iya, betul. informasi-informasi yang terkait satu sama lain. Iya, betul. Mas Zaki, ini waktunya kita memang terbatas. Mohon maaf. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah dibagi di forum ini. Sahabat integritas, kalau mau belajar soal OSIN bisa secara mandiri, tapi juga bisa lah tanya-tanya ke Mas Zaki gitu ya, sumber-sumber resminya yang bisa digunakan apa, bagaimana memulai belajarnya, supaya pejabat-pejabat yang gemar flexing ini kita belejetin lah satu persatu gitu ya, supaya ini juga menjadi forum yang baik buat kita. Dengan penggunaan teknologi informasi, kita bisa menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik kepada para pejabat publik. Demikian diskusi kita dengan Mas Zaki Amali, Manajer Riset Trend Asia. Kita ketemu lagi dari waktu, sahabat integritas. Sampai jumpa.